siapkan berdoa. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen ya. Anggun Dwi, Anissa, Ayu Larasati, Ayunda, Ajis, Siata, Agung, Desta, Dian Putri, Winnie Astuti. Oke. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah. Pada hari ini kita berjumpa lagi. Baik, di sini pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Di mana tujuan dari kita mempelajari atau indikator dari iman kepada hari akhir adalah siswa mampu. Jadi siswa itu siswa mampu memahami tentang pengertian iman kepada hari akhir itu apa. Ya, kemudian sebagai seorang muslim kita harus tahu perilaku apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Oke, sebelumnya Ibu nanya, rukun iman itu ada? Salah satunya iman kepada hari akhir. Berarti iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang ke-5. Baik, sesuai dengan tujuan pertama bahwa siswa mampu memahami tentang pengertian iman kepada hari akhir. Ibu bertanya dulu sama kalian supaya kalian mengingat, oh hari akhir itu apa? Coba siapa yang bisa tunjuk tangan, apa pengertian iman kepada hari akhir? Suhendi? Kalau menurut saya, iman kepada hari akhir itu secara bahasa artinya kita percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah yang lebih luas itu artinya iman kepada hari akhir itu tasdikun biqalbi, artinya kita percaya sekali hati. Terus aukan lebih lisani, kita mengucapkan dengan lisan. Terus yang ketiga juga a'malu bi'arkan, kita mengamalkan dengan perbuatan. Jadi ketika kita yakin dengan hati, mengucapkan dengan lisan, bukan berarti orang itu telah beriman kepada hari akhir. Cuma harus ada a'malu bi'arkan, artinya kita mengamalkan dengan perbuatan kita. Oke. Jadi iman kepada hari akhir itu adalah percaya dan yakin. Ya, kita tahu bahwa hari kiamat, hari akhir itu ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Oke, kiamat sugro. Kalian tahu di sini kiamat sugro itu adalah kiamat kecil. Contohnya apa? Kematian. Dikatakan dalam Quran surat Ali Imran ayat 85, kullun nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan mengalami kematian. Ya, itu adalah kiamat kecil. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro. Siapa yang tahu arti dari kiamat kubro? Amel? Kiamat kubro itu di mana dunia itu hancur semua, isi dunia, terus planet-planet semua ciptaan Allah itu hancur. Contohnya kalau di dunia itu gunung berterbangan, lautan berhamburan. Jadi kiamat kubro itu adalah yang dilalui oleh manusia. Tahapan-tahapan itu ada 6. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu adalah manusia mengalami kematian, kemudian dimasukkan ke dalam kubur, yaitu yang dikatakan alam barzah. Ibu tanya, apa yang dialami oleh manusia ketika dia berada di alam kubur? Ada Yaumul Jaza, hari pembalasan. Ada jembatan Asyirat. Apa jembatan Asyirat? Jembatan yang dibentangkan dari pintu surga ke pintu neraka, yang di bawahnya ada kobaran api neraka. Di dalam neraka ini disiapkan bagi
tidak mau beribadah kepada Allah, dia ingkar atas perintah Allah. Maka nar itu neraka, yang artinya api, kobaran api. Nah ini itu adalah materi tentang iman kepada hari akhir. Sekarang Ibu berikan kesempatan kepada kalian. Siapa yang belum paham tentang materi itu silakan bertanya kepada Ibu. Ibu kasih kesempatan 2 siswa aja untuk bertanya. Silakan tunjuk tangan. Putri dulu. Yang kelas Put. Bu, kenapa sih kita harus mempercayai hari akhir? Terus apa aja sih tanda-tandanya hari akhir gitu? Mengapa kita sebagai seorang muslim harus percaya kepada hari akhir dan apa tanda-tanda hari akhir? Oke, sebelum Ibu jawab, ada yang mau menjawab pertanyaan Putri? Ayo Suhe, bisa menjawab pertanyaan Putri, kenapa kita harus percaya kepada hari akhir? Bismillah, saya jawab ya. Semangat sobat saya. Hari akhir itu kan merupakan suatu iman. Yang artinya kita percaya bahwa hari akhir itu akan terjadi. Sudah dijelaskan juga sebelum ada hari akhir, Allah sudah menerangkan Al-Quran, katanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kalian semua pada ampunan Allah. Wa jannatin, surga. Ardu'as samawat, yang luasnya seluas langit, wal ardh, seluas bumi. Kita tahu semua langit tak terbatas, bumi 700 ke bawah, masih luas lagi surga. Jadi sebelum hari akhir itu terjadi, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Karena kamu yang habis oleh jalan khairan yarah, wa man habis oleh jalan sabar. Walau sekecil apapun kebaikan tetap dibutuhkan, pasti nanti di hari akhir akan ada. Saya rasa Kita beri hapus dulu buat Suhendi. Jadi sudah jelas kenapa kita sebagai muslim itu harus percaya kepada hari akhir. Karena tadi dari awal sudah dikatakan bahwa kita sebagai seorang imam, orang muslim itu harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti ada. Tanda-tandanya banyak. Contoh sekarang, ya, maksiat di mana-mana, kematian hampir setiap hari ada. Itu tanda-tanda bahwa kiamat sudah ada di depan mata kita, gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya pertemuan kita hari ini. Namun sebelum Ibu tutup, bisa Ibu simpulkan, ya, Ibu tarik kesimpulan bahwa kita sebagai seorang muslim sudah sewajibnya kita mengimani bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti ada. Dan sebagai seorang muslim yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri, ya, untuk mengikuti ajaran-ajaran Allah, ya, untuk mengikuti perintah-perintah Allah, karena kita percaya bahwa kematian itu hal yang pasti dan kita tidak tahu kapan mati itu akan datang, kapan mati itu akan terjadi pada diri kita. Karena apa? Mati itu hal yang menakutkan, tapi kita tidak boleh takut dengan kematian. Itu ya, jadi kalau kita dekat dengan Allah berarti kita sudah siap. Karena kita ingat setelah manusia mengalami kematian itu ada fase-fase kehidupan. Salah satunya yaitu kehidupan di alam barzakh, yaitu alam kubur, di mana manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah setiap apa yang kita lakukan di dunia. Oke, untuk minggu depan ya kita akan menyampaikan materi, ya, kita masih membahas tentang keimanan kepada Allah. Kalau hari ini kita berbicara tentang iman kepada hari akhir, minggu depan kita akan berbicara dan menyampaikan materi tentang iman kepada qada dan qadar, yang kita kenal dengan kita harus percaya kepada takdir Allah. Jadi untuk minggu depan Ibu kasih tugas kalian minggu depan, silahkan kalian buat semacam clipping seperti ini, gambar, kemudian kalian kasih keterangan ayat, ya, tentang fase-fase atau periode hari akhir dari yaumul barzakh. Berarti kalian cari gambar tentang kuburan. Nah, di situ apa alam barzakh? Nanti ada 2 tamu, yaitu malaikat munkar nakir yang akan menanya kita di dalam kubur. Jadi jelas tugas minggu depan? Coba apa diulangi tugas minggu depan? Yang isinya tentang iman kepada hari akhir, yaitu tentang fase-fase periode hari akhir. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan.
Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan insya Allah kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud kita sebagai seorang Islam yang harus mempercayai dan meyakini tentang yang menjadi ketetapan Allah. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lili, saya sudah sering mensupervisi sambil lewat. Jadi saya itu supervisinya kalau saya lewat ada guru ngajar, itu adalah bagian dari supervisi saya. Jadi metode saya mensupervisi begitu. Makanya setiap hari saya selalu keliling. Untuk Bu Lili kalau guru lain yang ngajar gimana? Sama nggak dari awal absensi, pembukaan, absen, memberikan motivasi, kemudian menyimpulkan,